Oke, malam ini kita akan bikin VN lagi. Cuma kali ini kita pakai aplikasi yang berbeda. Kalau sebelumnya kita pakai Novel Studio, kita akan pakai ToolsDJS. Hal yang menarik dari ToolsDJS ini aplikasinya, ini adalah base-nya itu JS ya, JavaScript. Jadi dia base-nya itu web banget. Bahkan bisa dibilang kalau cukup menguasai HTML, JavaScript dan CSS, itu nyaman banget. Itu karena plugin-pluginnya itu bisa kita bikin sendiri dan itu based on JavaScript seperti itu. Project kali ini kita akan bikin belum terlalu banyak nggak terlalu ribet sih ya ininya yang akan kita buat. Ini saya udah bikin plannya seperti ini. Ini sebenarnya materi di kelas yang saya sampaikan ke anak-anak. Jadinya kita akan bikin versi VM-nya. Jadi targetnya sih lebih ke pemakaian terus DJS-nya gimana, seperti itu. Apa bedanya sama Novel Studio gitu. Terus DJS itu gratis ya, jadi bisa dicari di GitHub. Beda sama Novel Studio yang nggak gratis sebenarnya. Ya, jadi ini format yang akan kita buat. Kita akan lebih mengeksplorasi gimana makainya seperti itu. Gitu. Kalau kita download aplikasi ToolsDJS-nya, itu kita akan dapat satu file zip yang begitu diekstrak, nanti di dalamnya akan ada file Excel yang bisa langsung dijalankan. Jadi bisa dibilang portable, kita nggak install apapun, tinggal download zipnya, ekstrak dan dijalankan seperti itu. Nah, yang menarik dari ToolsDJS sebenarnya apa ya? Kita harus nyiapin sendiri sih struktur dari ininya, dari komponen pendukung dari VN yang akan kita buat seperti itu. Nah, kalau berkaca dari mockupnya yang di sini, mana tadi? Oh ya, ini dia. Oh, ini juga seperti ini. Maka kita akan mulai dari judul besar di sini, lalu akan ada button-button yang menghubungkan ke bagian-bagian VN seperti itu. Jujur untuk materi dari sini materinya aslinya ini dari buku Super Simple Chemistry, dan sisanya ini di definisi standar lah dari Wikipedia, dan kontennya ini pakai Copilot. Jadi nanti kita akan ambil berkasnya dari Copilot. Jadi kita cuma masukin aja. Jadi kita tidak akan bahas gimana isi kontennya. Itu karena asumsinya adalah kita harus sudah siap konten untuk membuat VN ini. Karena akan panjang lagi tuh kalau membahas kontennya. Oke. Kelemahan dari ToolsDJS adalah langsung kelemahan ya. Iya, kelemahan deh. Kadang-kadang ini bikin ribet ya. Ya, kelemahan dari ToolsDJS adalah tidak bisa auto load semua komponen yang kita tambahkan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin gambar baru gitu, atau lagu baru, musik baru gitu, itu kita harus load ulang folder kerja project kita, baru itu bisa keload lagi gitu. Makanya langkah pertama yang dilakukan itu biasanya
Kalau saya itu bikin folder baru, folder kerja seperti itu. Kali ini kita akan bikin folder namanya unsur. Jangan ya, VN unsur ya. VN unsur seperti ini. Ini adalah tempat kerja dari folder kita. Untuk gambar, kita akan memanfaatkan akun tanpa verification yang saya miliki. Ada dua sebenarnya ini, cover dan lain-lain beberapa. Jadi kita akan langsung download aja ya. Ini yang pertama, lalu ada satu lagi yang beberapa lambang. Ada foto saya. Mana saya? Ini dia, elemen logo. Kita akan download ini juga. Cuma satu ya? Harusnya lengkap nih. Ya, satu lagi kita download. Oke, jadi sudah ada dua file zip ya. Ini dulu ya, ekstrak dulu. Oke, sedikit warning. Struktur file, struktur folder di Tuesday.js itu agak berbeda antara yang di versi PC dan versi Android. Ya, ada versi Androidnya. Dan saya sih jujur lebih nyaman di PC ya. Ya, laptop juga seperti itu. Nah, kalau di versi laptop ini, saya lebih senang karena kita bisa bikin subfolder ya. Ini. Tadi kan ini dua file yang akan kita pakai nih. Nah, itu biasanya dari sini, dari folder kerja kita, folder proyek, saya akan bikin beberapa folder lagi, subfolder. Gambar saya akan masukkan ke folder tersebut ya, gitu ini. Ya, gitu ya. Coba kita lihat udah masuk belum? Udah masuk ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, kalau di Android itu hanya mengenal satu tingkatan folder ya. Jadi kalau ditaruh di subfolder itu nggak kedetek. Itu beda sama yang di PC. Itu bisa kedetek sampai sub-foldernya gitu. Jadi lebih enak. Secara struktur nanti pada saat kita ekspor dalam bentuk zip ya, itu strukturnya akan lebih bagus. Nggak penuh banget, nggak berantakan filenya. Jadi untuk gambar akan ada satu folder sendiri untuk gambar, sound gitu ya. Itu akan ada folder sendiri. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan men-setting dulu project kita. Jadi ini tampilannya. Biasa untuk yang help bubble ini juga akan kelihatan. Jadi kita akan setting. Yang pertama kita akan pilih working folder kita. Itu ada di desktop ya, udah ada seperti ini. Select folder. Nah ini seperti ini. Ini yang saya bilang nih. Kalau misalnya kita belum ada file di folder tersebut, itu nggak akan ada menu seperti ini. Tapi kalau sudah ada, itu kita akan diminta mengupload. Dan ini cuma 16 gitu. Jadi pada saat kita menambahkan elemen baru, gambar baru seperti itu, maka kita harus upload ulang gitu. Jadi kita open lagi gitu. Seperti itu. Hal yang biasa saya lakukan adalah screen size itu supaya nyaman dipakai di HP, itu screen size-nya di setting fix 16:9, jadi 1280 untuk width-nya, dan height-nya itu di 720 seperti itu. Screen color ini hitam nanti jadinya itu. Terus di language ini kita akan tentukan nama file JSON kita. Jadi karena ini unsur, kita akan ketik di sini ya,
unsur. Yang lain kita nggak akan otak-atik dulu. Add on, font, dan lain-lain. Di editor nih, ini udah ada. Oke, tinggal di apply. Gitu. Nah, untuk awalan, kita akan bikin, kalau di ToolsDJS itu namanya blok. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari rencana kerja kita, sebentar ini saya tutup dulu ya. Itu kita punya hitungannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok gitu. Ini kita akan mulai dari blok pertama yang akan kita buat adalah ini judul unsur gitu ya. Jadi kita makan masukkan sini judul aja biar gampang ya. Dulu di versi-versi sebelumnya nggak ada batas aturan untuk penamaan blok ya, tapi setelah versi kesekian itu ada batasan bahwa nama blok itu minimal 5 karakter. Dulu enak tinggal bikin home, namanya home ya gitu. Itu dulu, jadi sekarang nggak bisa gitu. Oke, setelah kita punya blok, langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan scene. Scene sih belum ada isinya, tapi ini wajib ada untuk penyimpanan awal seperti ini. Kita tidak akan ubah apa dulu, kita hanya buat seperti ini. Nah, langkah pertama kita akan save. Nah, ini kita harus setting lagi nih lokasi folder kerja kita di mana gitu. Nah, ini yang tadi kita ketik ya di bagian language, itu adalah nama file dari config.json ya, yang namanya apa itu yang akan muncul di sini. Jadi kita save dulu. Kalau kita lihat, nah nanti akan ada satu file unsur.json ya. Ini file ini nih yang sebenarnya inti dari settingan di ToolsDJS kita. Itu seperti itu. Gitu. Sudah bisa dimainkan seperti ini. Cuma karena nggak ada apa-apa ya sudah. Gitu. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kita akan menambahkan judul. Judulnya adalah unsur. Karena saya sudah download ya, yang udah setting di Canva, kita akan masukkan background gambarnya. Nah, ini tadi perlu diulang nggak? Oke deh. Di yang garis 3 ini diklik, lalu klik edit, lalu di sini ada image pilihannya, kita klik lagi, lalu kita pilih gambar judul yang kita inginkan. Nah, ini kan cover ya, sudah kasih nama. Kita masukin, kita lihat ya dampaknya kayak gimana ya. Nah, kayak gini, gitu di play akan seperti ini. Ya, untuk ngeplay, ini kita hapus nih. Nah, seperti ini. Untuk ngeplay itu kita tinggal tekan tombol segitiga, baik yang di scene atau di aplikasi. Bedanya kalau yang kok di sini di blok. Ya. Kalau dari yang blok kita akan mulai dari bloknya. Kalau yang dari scene nanti ini bisa juga dari scene-nya. Tapi kalau dari yang aplikasi ini kita akan mulai dari awal yang kita settingan di sini nih. Sub bloknya dari mana gitu. Oke, kita balik lagi ke mapping. Dari ini kita punya dua, ada berapa nih? 1, 2 ya, kita punya 2 menu ya dari judul ini, yaitu profil pembuat itu about, dan list unsurnya gitu. Jadi dari sini kita tambahkan pilihannya itu choice yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya start ya,
tapi kita akan Indonesiakan saja dengan mulai gitu. Nah, position ini menentukan di mana button yang kita buat ini, button choice ini posisinya di mana. Nah, yang menarik adalah titik 0,0-nya, XY-nya itu dari kiri atas gitu. Jadi kalau 50 itu berarti dari X-nya ke samping kiri, dari samping kiri 50% ke tengah. Nah, terus dari atas Y-nya itu dari atas ke bawah sejauh 50%. Nah, ini kita akan tambahkan mulai. Satu lagi adalah about. Kita bikin posisi X-nya sama aja deh, tinggal Y-nya yang kita bedain. Kita coba 60. Kita play. Posisinya nggak enak ternyata. Jadi kita edit dulu. Kita bikinnya di Y-nya di 55. Atau dibedain aja ya. Ini aja 60 dan 70. Seperti ini. Ya, sudah terlihat ya. Ada mulai dan about. Kalau nggak suka ini kan gini, kita bikin kapital about ini. Nah, ini sudah selesai, tapi pada saat kita tekan ini nggak kemana-mana karena memang belum ada linknya ya. Jadi kita akan tambahkan 2 blok lagi. Blok pertama adalah about. Masih warna kali ya. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita tambahkan scene kosong seperti ini. Lalu lihat lagi list unsur. Ini udah kita ketik list unsur seperti ini. Sekarang kita bedain. Seperti biasa kita tambahkan scene kosong. Oke. Nah, dari sini kita akan buat hubungan antar blok. Jadi dari sini nih, dari choice ini kita bisa pilih mau kemana setelah kita tekan. Dari about kita arahkan ke about, dari mulai kita arahkan ke list unsur seperti ini. Nah, kelihatan ya, ini hubungannya. Jadi dari judul ini akan ada percabangan pilihan ke about dan ke list unsur. Kita coba ya. Mulai kosong ya. Terus gitu lah. About juga kosong. Oke. Dari sini materi pertama memasukkan enggak, pertama dan kedua nih. Tadi materi pertama memasukkan pilihan branching ya atau button. Jadi itu materi kedua adalah menambahkan teks seperti ini. Ini adalah project tentang materi Pak yang membahas unsur. Kayak gini aja ya. Oke. Nanti kalau kita tekan seperti ini, kita coba kita play dari judul, kita play about. Nah, seperti ini. Nah, biasakan, kalau saya membiasakan itu dari setiap blok itu selalu ada tombol back button. Seperti ini. Posisinya kita taruh di atas, X-nya 80, Y-nya di 10%. Bebas sih sebenarnya. Saya biasanya suka kalau untuk tombol kembali taruh di atas aja, atas kanan. Nah, ini go to-nya kembali ke judul. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi ada garis dua arah dari judul ke about dan dari about kembali ke judul. Kita play.
ke bawah. Nah, kembali di atasnya kan, kembali. Nah, itu yang bikin tidak ngeblok ya, tidak berhenti gitu. Tidak berhenti di satu blok dan masuk ke blok berikutnya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan list unsurnya ini, kita akan masukkan pilihan. Kalau di sini ada 5 unsur yang akan dibahas, yaitu H, C, N, O, dan Na. Hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan natrium. Gitu. Kenapa ini? Karena yang posisinya yang lebih enak ya. Saya sudah menyiapkan gambar. Jadi ada 2 opsi sebenarnya untuk mungkin akan masuk ke materi berikutnya ya. Tapi intinya ini, kita akan edit gambar dan kita akan masukkan gambar yang kayak gini nih. Kita bikin film ya. Nah, jadi logiknya adalah kita ingin bikin di posisi ini, di posisi H, C, N, O, dan Na ini akan ada button yang kalau kita klik akan masuk ke keterangan dari atom-atom tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita klik ini nih di posisi sini H gitu, maka akan ada penjelasannya tentang ini, profil, sifat fisik, penemuan, isotop, dan penggunaan, seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Karena kita akan membuat branching dari list unsur ini, kalau kita hitung ada berapa cabang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi mulai dari atom-atomnya A, C, N, O, Na, sama definisi unsur gitu. Berarti kita akan bikin choices, 4 pilihan untuk masuk ke blok berikutnya. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi satu kita hapus dulu. Oke, kita ke plus choices. Kita bikin 6. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena selalu yang ketujuh adalah kembali. Posisinya di 80%, X-nya dan Y-nya di 10%. Lalu ada button definisi. Kita 50-50 aja. Lalu di sini ada H. HCN, H, C, N, O. Nah, seperti ini. Positionnya kita akan, biar kelihatan, kita bikin beda ini lagi ya. Oke, kalau kita klik, nah di sini definisi HCNONA. Kembali. Coba kita lihat kembalinya udah ada belum? Kembali selalu kita arahkan ke ini ya, ke blok sebelumnya, yaitu ke judul. Seperti itu. Nah, udah kelihatan ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu scene edit. Scene edit itu adalah
Kalau tadi yang di choice ini kita kan men-setting position, terus variabel-variabel dari setiap button ini secara ini ya, seadanya seperti ini gitu. Kita cuma bisa mengubah yang ini aja. Nah, kalau dari edit scene, ini scene edit, kita bisa mengedit button-button tersebut itu secara visual. Nah, caranya gimana? Nah, tinggal kita geser-geser aja nih. Misalnya ini definisi kita taruh di bawah atau di atas ya. Nah, di atas ini H kita tumpuk dengan H C C N O N A. 9 point ini kita bisa atur posisinya hingga mendekati standarnya di ukuran seperti ini. Gitu. Ini jadi wilayah yang clickable dari ini. Oke, yang terakhir seperti ini. Cuma perhatikan deh, kan masalahnya ini nutupin ya. Nah, tenang saudara-saudara. Di bagian kanan dari scene edit ini, button-button ini ada 3 tombol ya, 3 titik. Tahu ya artinya ya, berarti kalau dari 3 tombol tersebut berarti ada menu pilihannya. Kita akan pilih yang H dulu. Salah, kenapa? Ya ini H. Kita ingin bahwa karena kita mau background H-nya aja yang kelihatan, maka kita akan edit di ini nih, text color dulu. Alfanya kita nolkan supaya huruf H-nya tidak kelihatan. Seperti ini. Nah, satu lagi, box-nya kita bikin transparan juga. Itu masuknya ke berarti di style. Kalau tadi text ya, sekarang style. Style terus color-nya kita bikin yang sama seperti ini. Nah, kan. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk yang C. Jadi ya, berarti di font color text, terus style color. Oke, 2. Kita lakukan yang sama untuk pen. Oh, juga. Yang belum ya. Belum ya. Oke, seperti ini ya. Definisi kembali ini kita taruh di atas aja deh. Jadi kalau kita play seperti ini, unsur mulai kembali mulai, nanti ini clickable semua gitu. Tapi karena belum ada bloknya,